Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya, Jumas. Perkenalkan, nama saya Jumas Yunadi Kirantaka, mahasiswa MM Unila tahun angkatan 2025. Hari ini saya ada tugas Pak. Kebetulan tentang bagaimana perusahaan besar seperti PTBA ini menjalankan bisnis dengan konsep triple bottom line, yang katanya bisnis harus mikirin untung, lingkungan, dan masyarakat juga Pak. Nah, sebagai manajer CSR, Bapak kan berada di jantungnya nih Pak. Boleh cerita sedikit Pak, seberapa serius PTBA menerapkan 3 pilar TBL, People, Planet, sama Profit. Contohnya, terus program yang paling Bapak banggakan dari sisi people-nya, atau masyarakat, atau planet, atau lingkungannya Pak. Bagaimana Pak? Waalaikumsalam, selamat sore Mas Dimas. Sama-sama nih, senang bisa berbagi. Terus sekali, TBL ini sudah jadi darah daging di PT Bukit Asam ya. Kami tidak bisa hanya fokus ambil batu bara saja tanpa memikirkan dampaknya. Maka itu profit atau ekonomi ya, itu tentu ini menjadi fondasi. Karena kalau perusahaan tidak untung ya, program sosial dan lingkungan pasti mandek nih. Dalam konteks TBL ini juga mencakup bagaimana keuntungan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi komunitas, atau profit harus sustainable ya. Yang kedua, terkait dengan people atau sosial, ini adalah fokus utama dari CSR kami ya. Contoh yang kami banggakan adalah program pengembangan UMKM berbasis lokal yang kami sebut Kampung Binaan Cukunini. Nah, di sana kami tidak hanya kasih modal, tapi kami mendampingi sampai mereka bisa berdiri sendiri dan bahkan jadi supplier bagi PTBA atau perusahaan lain. Nah, inilah cara kami menjadikan masyarakat mitra, bukan sekedar penerima bantuan saja, Mas. Yang kemudian terkait dengan planet atau lingkungan ya. Di sini kami punya program reklamasi dan revegetasi yang ambisius. Nah, kami harus pastikan lahan-lahan bekas tambang itu kembali punya nilai, value, ekologis dan ekonomis. Nah, selain itu ada inisiatif seperti pemanfaatan pabah, yaitu fly ash bottom ash, yang menjadi bahan baku dari konstruksi. Yang tadinya limbah, nah kini menjadi produk bernilai. Intinya kami berusaha menciptakan nilai bersama lah, seperti itu Mas Dimas. Seperti visinya PTBA menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Nah, di mana visi ini menegaskan komitmen perusahaan pada keberlanjutan, khususnya menjaga lingkungan ya. Sebagai perusahaan kelas dunia, PT Bukit Asam ya, kami ingin menjadi yang terdepan ya dalam praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di sektor energi. Visi ini adalah arah kita bersama, dan setiap pegawai, apapun fungsinya dan tingkatannya, mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkannya. Seperti itu, Mas Dimas. Wah, luar biasa Pak. Jadi sekali lagi emang fokus untuk ke UMKM dan reklamasinya ya. Iya. Jadi terbukti perusahaan ini tidak cuma cari untung, Nah, tapi juga peduli sama lingkungan. Nah, menarik nih Pak. Dalam menjalankan program CSR, misalnya saat mau bikin program UMKM, nah, Bapak biasanya itu kan rasa ingin tahunya tinggi tuh. Nah, perusahaan lain di sektor tambang atau di Asia Tenggara itu programnya sudah sampai mana ya? Terkait hal itu, seberapa penting proses benchmark atau membandingkan dengan perusahaan lain, kayak menentukan strategi, evaluasi, itu keberhasilan CSR PTBA kira-kira Pak, perusahaan mana atau role model CSR yang sustainability ini? wah, pertanyaan cukup bagus sekali ya. Benchmarking itu sangat vital, Mas. Karena kalau kami tidak melihat keluar ya, membandingkan, kami akan merasa puas dengan apa yang sudah ada.
Tiga alasannya, Mas. Yang pertama, kami mendapatkan best practice ya. Kami ingin tahu program lingkungan di tambang A misalnya, bagaimana mereka mengelola lainnya. Kami adopsi praktek terbaik mereka. Yang kedua, dalam menetapkan target yang ambisius, dengan melihat capaian perusahaan global player ya, kami bisa menaikkan standar kami sendiri. Misal, target reduksi emisi atau presentasi tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, inovasi. Terkait inovasi ini, seringkali ide program muncul setelah kami melihat ada perusahaan yang berhasil mengintegrasikan teknologi baru dalam program sosialnya. Nah, kami tidak hanya benchmarking ke sama perusahaan batubara di Indonesia, Mas, tapi juga ke perusahaan tambang global seperti misal Rio Tinto atau BHP ya, yang terkenal dengan standar keberlanjutan atau sustainable mereka yang sangat tinggi, terutama dalam hal tata kelola sosial dan transparansi dampak lingkungan, begitu Mas. Sungguh mencerahkan banget Pak. Jadi kuncinya itu integrasi TBL, mendukung benchmarking untuk memastikan program PTBA selalu relevan dan berstandar internasional. Terima kasih atas waktunya Pak, dan insight-nya sangat spesifik banget. Saya yakin hasil wawancara ini sangat berguna untuk tugas kuliah saya. Oke, sama-sama Mas Jumas. Semoga sukses untuk tugas kuliahnya ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, Pak. sama-sama. Sip.